Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada 5 aspek legal dalam penerbitan izin perhutanan sosial. Salah satunya adalah kemitraan kehutanan, yakni kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Dalam pengelolaannya, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS berdasarkan bidang usaha spesifik. KUPS sendiri adalah pemegang izin atau hak perhutanan sosial yang akan atau telah melakukan usaha dalam kawasan hutan rakyat. Melalui KUPS inilah masyarakat dibina untuk melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Lewat penerbitan izin pengelolaan hutan sosial ini, niscaya 2 permasalahan besar itu pun diharapkan akan dapat terentaskan, yakni kawasan hutan sebagai penopang ekosistem terjaga dengan baik, masyarakat sekitar hutan pun dapat meningkat kesejahteraan hidupnya. Di Jawa Barat hingga Desember 2019 melalui program IPHPS telah diterbitkan 20 izin pengelolaan dengan jumlah lahan seluas 4.228 hektar yang tersebar dalam 5 kabupaten. Mengingat animo dan harapan yang besar dari masyarakat terhadap program perhutanan sosial ini, tentu saja penyebaran program perhutanan sosial ini akan terus bertambah, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat pun akan menjadi sebuah keniscayaan. Ekowisata para layang Haruman Jingga adalah salah satu skema kemitraan kehutanan di Kabupaten Garut. Di atas lahan seluas 85 hektar di kawasan Gunung Haruman, Desa Haruman Sari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut ini, Pak Ahmad Slamet bersama seluruh anggota yang tergabung dalam LMDH Buana Mukti bekerja sama dengan TNI AU dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Selama 2 tahun belakangan ini bekerja keras menyulap kawasan yang awalnya tidak dikenal tersebut menjadi kawasan ekowisata para layang Haruman Jingga. Haruman adalah nama hutan lokasi, yakni hutan Haruman, sedangkan Jingga adalah warna baret kebanggaan TNI AU yang berwarna jingga. Berbekal SK Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerja keras Pak Ahmad bersama kelompoknya dan masyarakat sekitar tersebut telah berbuah manis. Siapa sangka bahwa kawasan hutan Haruman yang awalnya sepi dan terkesan angker itu kini telah berubah menjadi kawasan wisata favorit, khususnya bagi masyarakat penggemar olahraga para layang. Setiap hari Sabtu dan Minggu, kini kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Lanskap indah, hamparan persawahan, dan kota Garut di bawahnya yang dikelilingi gunung itu menjadi salah satu magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Satu lagi bukti nyata keberhasilan program perhutanan sosial di Jawa Barat. Seiring dengan geliat ekowisata Haruman Jingga tersebut, harapan tentang masa depan cerah warga Desa Haruman Sari pun turut mengembang. Selamat datang. Kita sekarang berada di Desa Haruman Sari, LMDH Buana Mukti, mendapatkan SK dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
dengan luas 85 hektar. Jumlah anggota pengelola adalah 115 kakak tahun 2018. Di Buana Mukti itu dibentuk atau dibangun dalam 4 KUPS. Satu adalah KUPS yang bergerak di bidang agroforestry, yang kedua adalah di bidang lebah madu, yang ketiga adalah bidang budidaya tanaman kopi, dan yang keempat adalah jasling. Termasuk pariwisata jasling ini yang seperti kita keberadaan sekarang ini. Nah, maka kedepannya kami mempunyai harapan setelah adanya ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya warga atau anggota LMDH Buana Mukti. Pada khususnya umumnya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan Haruman Sari. Untuk jasa lingkungan ini, alhamdulillah kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan pihak TNI Angkatan Udara, Paskas. Kita membuka sekitar 15 hektar untuk pengembangan wisata ini. Kita berharap dengan adanya wisata ini meningkatkan ekonomi yang lebih tinggi. Kami berencana untuk mengembangkan wisata ini dari mulai tadi aerospot, ya, pusat pelatihan TNI Angkatan Udara. Yang kedua buper, bumi perkemahan. Yang ketiga untuk seni budaya juga, alhamdulillah. Dan kita membuka pasar lokal untuk pengembangan hasil-hasil daripada KUPS tersebut yang tadi disebutkan. Dan dari pengembangan ini kita alhamdulillah juga setiap minggu dan hampir setiap bulan itu kita dikunjungi kurang lebih sekitar 4.000 orang ke sini. Dan ini sangat berpotensi sekali untuk pengembangan wisata, dan insya Allah dengan adanya kunjungan ini, dengan pembukaan wisata ini dapat menambah income untuk masyarakat. Nama Haruman Jingga ini diambil daripada Gunung Haruman dengan jingganya itu baretnya pasukan khas TNI Angkatan Udara. Gitu. Untuk itu kami bersama dengan Ketua LMDH dan masyarakat Desa Haruman Sari LMDH Buana Mukti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, dan Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Inilah area take off wisata para layang Haruman Jingga. Inilah take off area, dimana disinilah gantole untuk melayang. Dan sebelah sini untuk para layangnya langsung. Dan landing di sebelah sana, di sana ada titiknya.
Pak Acu Sujana tersenyum sumringah menatap kebun kopinya di kawasan perkebunan sosial yang sebentar lagi panen. Warga Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung itu memang punya alasan untuk gembira. Ketua LMDH Cempaka Bentang beranggotakan 526 KK dengan lahan seluas 322,17 hektar yang terbagi dalam 26 KTH tersebut. Setelah menerima SK KUPS tahun 2018, harapan masa depannya tampak cerah. Betapa tidak, lahan dari kawasan perhutanan sosial yang beliau tanami kopi tersebut kini setiap tahun menghasilkan tak kurang dari 1 ton buah kopi berbentuk ceri. Walau baru 1 tahun mengelola kawasan perhutanan sosial, namun Pak Acu Sujana dan seluruh anggota kelompok tani hutannya telah merasakan manfaat dari program perhutanan sosial tersebut. Sebuah bukti nyata bahwa program perhutanan sosial telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan harapan yang dibangun sejak program strategis ini dicanangkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Acu Sujana, Ketua LMDH Cempaka Bentang, mengurusi punya anggota 526 KK dan luas 322,17 hektar, kelompok 26 KTH. Ya, terima kasih dari Kementerian sudah memberikan SK 35 tahun. Dan saya berdiri koperasi di Desa Loa, barusan sekarang sudah legal. Ya, sebelum ada SK, hanya SPKS 2 tahun sekali dari perhutani. Sekarang ada SK dari Kudin Kakak itu 35 tahun. Alhamdulillah, petani itu suka dan meriah gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan yang saya sudah terima SK 35 tahun ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aceng Hidayatullah. Alamat saya Kampung Legok Parahu, RW 08 Desa Loa. Saya sebagai Ketua KTH di lingkungan hutan sosial sangat banyak terima kasih kepada pihak yang berwenang, khususnya pihak perhutanan sosial, pihak aparatur kepemerintahan dari pemerintah desa sampai pemerintahan provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Luas garapan saya sebanyak 700 tumak hasil yang diproduksi oleh saya, yang diterima oleh saya sampai dari awal dari 20 juta sekarang sampai 100 atau 70 juta sampai 100 juta per tahun. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pendamping masih terus mendampingi. Pasca SK yang paling penting adalah pendampingan kelompok untuk usaha. Saat ini sudah mulai bagaimana kelompok tani yang sudah dapat SK dan berkooperasi ini mengarah ke arah industri kopi yang lebih serius. Minimalnya kooperasi ini akan menjual bibit, prospek, dan ground. Proses pemasaran dan kelembagaan manajemennya kita coba bantu dari pendamping melalui lembaga-lembaga yang memang sudah aktif trading di urusan kopi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami dari pendamping atas fasilitasi negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang sudah mensupport kami melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.